Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kitab Matan Al-Ajrumiyah harus diingat pengarangnya, karangan Abu Abdullah Muhammad bin Dawud Sanhaji. Itu kita ingat aja, Muhammad bin Dawud Sanhaji rahimahullahu taala. Nah, ini harus segera kita khatamin, kita ngaji matamimah. Ini ada kitabnya kan. Ini masih lanjutan isim mansub nih. Babul maf'uli min ajli. Ini adalah bab maf'ul min ajli. Ya, arti maf'ul kemarin kan objek ya. Objek kan. Cuma ini maf'ul min ajli. Sesuatu yang diperbuat min ajli karenanya. Min ajli dari karenanya. Artinya gini, maf'ul min ajli tujuannya kan untuk menjelaskan alasan kita melakukan sesuatu. Saya belajar karena, nah itu biasanya maf'ul min ajli. Tapi ada ketentuannya. Ya kan? Nah, saya rajin bekerja karena, saya rajin belajar karena. Yang ada karena itu biasanya maf'ul min ajli. Kode i'rabnya karena, tapi ada ketentuannya. Lihat dulu. Wahwal ismul mansubul ladzi. Wahwa dan dianya maf'ul min ajli. Itu isim mansubu yang dinasabkan alladzi isim alladzi yuzkaru. Yang disebutkan akan dianya isim bayanan karena menjelaskan li sababi wuqu'il fi'li bagi sebab jatuh perbuatan. Maksud jatuh terjadi, bagi sebab terjadi perbuatan. Perhatikan lagi. Dianya maf'ul menjadi isim yang mansub, isim alladzi yuzkaru yang disebutkan akan dianya isim. Naib fa'il yuzkaru kembali ke isim. Isim yang disebutkan akan dianya isim bayanan untuk menjelaskan li sababi wuqu'il fi'li bagi sebab terjadi perbuatan. Wuku' terjadi fi'li perbuatan. Perhatikan. Maf'ul min ajlih itu mesti isim. Kalimat yang kita i'rab maf'ul min ajlih mesti isim. Dan isim itu masdar. Enggak boleh isim lain. Enggak boleh isim fa'il, enggak boleh isim maf'ul. Mesti masdar. Udah ingat? Kalimat yang jadi isim maf'ul min ajlih apa? Masdar. Masdar, ya kan? Isim yang isim itu kemudian mansub, harus mansub. Kalau enggak mansub, enggak dinamakan maf'ul min ajlih. Karena maf'ul kan mansub kan? Kemudian disebutkan isim mansub itu untuk menjelaskan sebab terjadi perbuatan. Sebab terjadi perbuatan. Lihat contoh dulu. Nahu qaulika, seperti ucapanmu. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Bangunlah si Zaid. Berdirilah si Zaid. Kenapa dia berdiri? Ijlalan. Karena memuliakan bagi si Umar. Ini yang jadi maf'ul min ajlih di sini ijlalan. Qama fi'il madhi mabni di atas fathah, Zaidun fa'ilnya. Perhatikan. Fa'il marfu' tanda rafa'. Ijlalan maf'ul min ajlih. Maf'ul min. Bangunlah si Zaid. Kenapa dia bangun? Karena memuliakan si Umar. Bangunlah si Zaid. Kenapa dia bangun? Memuliakan si. Jadi ijlalan maf'ul min ajli. Lihat syaratnya. Maf'ul min ajli harus isim. Ya kan? Ijlalan isim bukan? Isim. Yaitu masdar kan? Ajalla yujillu ijlalan. Isim. Kemudian mansub. Mansub bukan? Tanda nasab. Kemudian dia disebut untuk menjelaskan sebab terjadi perbuatan. Di sini perbuatan yang mana? Ijlalan. Bukan. Ijlalan memang berdiri. Sebab terjadi perbuatan si Zaid kan? Dia berdiri. Kenapa dia berdiri? Oh, untuk memuliakan. Nah, itu syaratnya. Isim, mansub, kemudian jadi alasan. Perhatikan. Zaidun fa'il. Fa'il siapa? Siapa yang merafakkan Zaidun? Koma. Sekarang ijlalan kan mansub. Kita nanya amilnya yang mana? Siapa yang menasabkan ijlalan? Koma juga. Oke? Okay? Jadi koma merafakkan fa'il, menasabkan maf'ul min ajlih di sini. Udah? Udah paham belum? Ini yang berdiri siapa? Koma, Zaidun. Yang memuliakan si Umar siapa? Zaidun. Ya, jadi pelakunya sama kan? Nah, yang berdiri si Zaid, yang melakukan, yang memuliakan juga si Zaid. Enggak boleh yang berdiri si Zaid, yang memuliakan si Umar, enggak boleh. Harus sama pelakunya. Dah. Contoh lagi. Wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufik.
Aku bermaksud kepadamu. Jadi aku bermaksud kepadamu maksudnya aku datang kepadamu. Ibtigha'a ma'rufika, karena mengharap mengenalmu. Aku datang kepadamu karena bermaksud ibtigha'a. Qasadtuka, aku datang kepadamu ibtigha'a, karena berharap ma'rufika, mengenal dirimu. Qasadtu fi'il fa'il. Qasada fi'il madhi. Tu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal rafa fa'il. Kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul bi. Ibtigha'a maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli. Syaratnya harus isim kan? Ibtigha'a isim masdar dia. Ibtagha yabtaghi ibtigha. Mansub dan nasabnya fathah. Kemudian jadi alasan kenapa aku datang kepadamu? Karena berharap mengenalmu. Jadi ibtigha berharap. Mudhaf ibtigha'a ma'rufi mudhaf ilaih. Mudhaf ma'rufi kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi yang jadi maf'ul min ajlih mesti masdar. Isim yang isim itu masdar mansub, kemudian jadi alasan terjadinya perbuatan. Oke. Perhatikan. Ini kita baca ijlalan. Karena memuliakan. Ada karena. Karena itu makna lam, Bang. Li juga maknanya karena. Jadi di sini kalau kita baca ijlalan boleh. Berarti i'rabnya maf'ul min ajli. Boleh juga kita tambah huruf jar. Boleh. Kalau kita tambah huruf jar berarti jadi jar majrur. Contoh. Qama Zaidun li ijlalin. Boleh. Artinya tetap sama. Bangunlah si Zaid. Kenapa? Li ijlalin. Karena memuliakan si Umar. Berarti kalau ada huruf jar lam di sini, ijlalan ini nggak disebut maf'ul min ajli lagi. Li huruf jar, ijlalin majrur dengan lam, tanda jar kasrah udah. Tapi jadi alasan juga kan? Cuma nggak disebut maf'ul min ajli. Baru disebut maf'ul min ajli kalau mansub. Paham deh? Paham apa pura-pura paham? Ibtigha'a, perhatikan Bang. Kita tambah lam juga boleh. Kasattuka libtigha'i. Boleh. Kita tambah lam. Libtigha'i ma'rufika. Kita tambah lam huruf jar. Lam ta'lil. Hah? Kenapa? Iya, li ibtigha'i. Tapi kalau kita buang lamnya jadi ibtigha'a maf'ul min ajli. Karena maf'ul min ajli kan syaratnya mansub kan? Kalau enggak mansub bukan maf'ul min ajli. Walaupun artinya sama. Boleh. Kita tambah min ajli juga boleh. Qama Zaidun min ajli ijlalin. Boleh juga. Kan min ajli di atas. Maf'ul min ajli kan? Min ajli artinya karena. Boleh juga. Qama Zaidun min ajli ijlalin li amrin. Bangunlah si Zaid dari karena memuliakan si Umar. Boleh. Cuma namanya bukan maf'ul min ajli. Berapa? Nah itu besok-besok kalau ketemu. Itu bayanan di atas. Coba lihat. Bayanan itu i'rabnya maf'ul min ajli. Isim yang mansub alladzi yang disebutkan akan dianya isim bayanan. Karena menjelaskan kan? Ini bayanan i'rabnya maf'ul min ajli. Mansub dan nasab fathah. Biasanya kalau ada karena kemudian mansub pasti maf'ul min ajli. Dah. Langsung lanjut. Babul maf'ul ma ini kejar. Kalau tadi maf'ul min ajli sesuatu yang diperbuat karenanya, alasan. Sekarang babul maf'uli ma'ah. Bab maf'ul ma'ahu bersamanya. Perhatikan deh. Maf'ul ma'ahu yang dilakukan bersamanya. Ini teman melakukan perbuatan. Teman. Kalau tadi alasan. Sekarang teman. Contoh. Ja'a abang wa adik. Datanglah abang bersama adik. Ya itu bersama. Kalau bersama itu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah kan? Tapi ada ketentuannya. Perhatikan. Wahwal ismul mansubul ladzi. Wahwa dianya maf'ul ma'ah itu isim al-mansubu yang dinasabkan. Isim alladzi yudhkaru yang disebutkan akan dianya isim. Libayani man. Libayani. Tadi di atas kan bayanan. Ini li pakai huruf jar. Berarti bayani bukan maf'ul min ajli. Libayani man. Untuk menjelaskan orang. Fu'ila yang diperbuatkan. Ma'ahu bersamanya siman. Al-fi'lu akan perbuatan. Dua kali lagi. Dan bermula dianya maf'ul ma'ah itu isim. Yang mansub. Isim alladhi naik kepada isim.
Yudhkaru yang disebutkan akan dianya isim li bayaniman, untuk menjelaskan orang, fu'ila yang diperbuat bersamanya orang akan perbuatan. Maf'ul ma'a mesti isim. Isim apa aja? Enggak harus masdar, bebas. Oke. Maf'ul ma'a mesti satu isim. Mesti mansub. Kemudian dia disebutkan untuk menjelaskan orang yang diperbuat bersamanya perbuatan. Untuk menjelaskan teman berbuat. Teman berbuat. Perhatikan contohnya. Nahu kaulika. Bermula demikian itu seperti ucapanmu. Ja'al amiru wal jaisha. Datanglah oleh pemimpin wal jaisha bersama pasukannya. Amiru pemimpin, komandan. Jaisha pasukan. Ini ada satu ketinggalan yang enggak disebut. Maf'ul ma'a satu isim yang masuk. Dia harus berada sesudah waw ma'a. Itu syaratnya, Pak. Sesudah waw ataf, waw tetap huruf ataf. Cuma waw itu bermakna ma'a. Oke. Perhatikan. Ja'al amiru wal jaisha. Artinya datanglah pemimpin itu bersama. Oke. Ja'a fi'il madhi mabni di atas fathah, al amiru fa'il ja'a. Fa'il mansub, fa'il mansub. Fa'il marfu dan rafa waw ma'a kita artikan. Al jaisha maf'ul ma'a. Maf'ul ma'a mansub dan nasab. Coba lihat syaratnya. Syarat maf'ul ma'a isim. Jaisha isim bukan? Tandanya alif lam. Mansub bukan? Tanda nasab. Kemudian disebutkan untuk menjelaskan orang yang diperbuat bersamanya perbuatan. Perbuatan di sini apa? Datang. Raja datang bersama pasukan. Ini kalau kita baca wal jaisha baru namanya maf'ul ma'a. Kita baca wal jaishu juga boleh. Kalau kita baca wal jaishu berarti bukan maf'ul ma'a. Karena nggak cukup syaratnya. Maf'ul ma'a kan mansub. Kalau kita baca wal jaishu kan marfu. Berarti kita ataf. Ngerti? Datanglah oleh pemimpin itu dan pasukan itu. Ya kan? Datanglah pemimpin itu dan pasukan. Tahu nggak bedanya kita baca wal jaisha dan wal jaishu? Kalau wal jaisha datangnya bareng-bareng. Ma'a. Datanglah pemimpin bersama tentara. Datangnya bareng. Tapi kalau kita baca wal jaishu, kedua-duanya datang. Tetapi bisa bareng, bisa enggak. Karena huruf ataf kan begitu. Datanglah pemimpin dan pasukannya. Yang penting pemimpin datang, pasukan juga. Bisa duluan pemimpin, bisa duluan pasukan. Bisa juga bareng. Nah itu kalau waw ataf, Pak. Nggak ada petunjuk jelas. Ya. Tapi kalau waw ma'a jelas bersama. Itu bedanya. Oke. Paham nggak sampai sini? Jadi maf'ul ma'a itu mesti sesudah waw. Sesudah waw ataf yang bermakna ma'a. Kalau sah kita ataf, boleh baca dua. Ini kita ataf kan boleh nih. Ja'al amiru wal jaishu boleh. Ja'al amiru wal jaisha juga boleh. Karena sah kita ataf. Ada juga nanti contoh-contoh yang nggak bisa diataf. Kalau nggak bisa diataf, wajib dijadikan maf'ul ma'a. Contoh, adik pergi ke sekolah bersama terbit matahari. Zahaba Ahmadu ilal madrasati wa tulu asyamsi. Pergilah Ahmad ke sekolah bersama terbit matahari. Matahari pergi nggak? Nggak kan? Makanya nggak boleh kan? Nggak boleh diataf. Kalau diataf zahaba tulu asyamsu, pergilah terbit matahari. Masa matahari pergi? Nggak sah diataf kan? Karena nggak sah diataf wajib kita artikan bersama. Ini contohnya. Contoh perhatikan. Wastawal ma'u wal khosyabata. Khosyabata meteran. Ini dulu contohnya. Ada sungai. Ada sungai. Ada kayu ditancapkan di tengah sungai. Kayu meteran untuk mengukur ketinggian air. Air naik nanti ya. Kayu naik nggak? Nggak kan? Misalkan ada sungai. Kita tancapkan meteran untuk mengukur air. Pas air naik, kan kita jadi lihat nih berapa meter ketinggian airnya. Banjir nggak? Pas naik, air naik, kayu naik nggak? Enggak kan? Ditancapkan kan? Nah ini. Istawal ma'u wal khosyabata. Lihat. Istawa. Ratalah air. Atau naiklah air bersama khosyabah.
Susah ini contoh orang Arab. Istawal ma'u, tinggilah air bersama kayu, bersama meteran. Istawal ma'u wal khasyabata, tinggilah air bersama kayu. Perhatikan. Istawa fi'il madhi, al ma'u fa'ilnya fa'il marfu' tanda rafa', dhamma, waw ma'a, khasyabata maf'ul ma'a. Maf'ul ma'a tanda nasab. Nah, di sini wajib baca wal khasyabata, enggak boleh baca wal khasyabatu. Kenapa? Karena enggak sah kita ataf khasyabatu ke alma kayak cerita tadi. Tinggilah air. Karena kayu itu enggak tinggi dia, enggak naik maksudnya. Dia tetap lah, karena udah ditancapkan. Paham kan? Kayak tadi, Zahaba Ahmadu wa tulu asyamsi. Pergilah si Ahmad bersama terbit matahari. Karena matahari enggak pergi, enggak boleh diataf. Jadi kalau kita ataf begini bang, istawal ma'u, istawal khasyabatu. Sedangkan khasyabah dia enggak menaik. Perhatikan deh. Paham enggak? Apa yang dipahami? Coba jelaskan. Maf'ul ma'ah apa? Apa maf'ul ma'ah? Isim yang masuk, isim apa? Ya isim apa? Isim bukan banyak. Enggak masdar. Kalau masdar maf'ul min ajli. Maf'ul ma'ah isim. Isim apa? Isim apa aja boleh. Maf'ul ma'ah satu. Isim. Isim apa? Isim apa aja. Mansub. Tanda nasabnya bebas. Oke. Kemudian disebutkan untuk menjelaskan teman berbuat. Teman terjadi perbuatan. Ja'al amiru wal jaisha. Apa artinya? Datanglah pemimpin dan pasukan. Ini kalau kita baca wal jaisha jadi maf'ul ma'ah. Kalau kita baca wal jaishu jadi atas. Kita ataf, apa bedanya? Ja'al amiru wal jaisha dan wal jaishu. Wal jaisha datangnya bareng-bareng. Datangnya bareng-bareng maf'ul ma'ah. Kalau wal jaishu bisa bareng bisa enggak. Bisa bareng bisa enggak. Belum lengkap. Ada 3. Bisa bareng, bisa duluan raja atau bisa duluan pasukan. Nah, itu. Udah. Itu contoh yang sah di ataf. Kalau yang enggak sah di ataf mesti jadi maf'ul ma'ah. Paham? Udah, itu isim mansub udah terakhir, udah habis. Maf'ul ma'ah. Maf'ul min ajli. Nah, isim mansub satu yang belum kita pelajari la nafi jenis. Itu nanti di kitab yang ada syarahnya. Lanjut. Wa amma khabaru kana wa akhawatiha. Adapun bermula khabar kana dan teman-temannya si kana. Adapun bermula khabar kana dan teman-temannya si kana. Wa ismu inna wa akhawatiha, adapun isim si inna dan teman-temannya si inna, faqad taqaddama dzikruhuma, maka sungguh telah terdahululah sebut keduanya. Keduanya kana dan inna. Fil marfu'at, di dalam isim-isim marfu'. Wa kadzalika tawabi'u, demikian pula itu tawabi'. Faqad taqaddama hunaka, maka sungguh terdahulu ianya tawabi' di sana. Jadi isim mansub kan banyak banget, termasuk khabar si kana kan. Apa tugas si kana? Merafa'kan isim. Berarti khabarnya kan isim mansub kan? Enggak dibahas di sini karena udah dibahas di isim marfu' dulu. Ketika membahas isim kana. Karena merafa'kan isim, menasabkan. Ketika dibahas isim kan sekaligus langsung dibahas khabarnya. Enggak dibahas lagi. Kana dan teman-temannya ada berapa? Ada 13, coba masih ingat enggak? Ngaji ke depan lupa di belakang. Kana Bata, Soro, Maisa, Madama, Main Pangka, Mafatiha. Ya failom. Galai. Jadi, kana dan saudaranya, teman-temannya tugasnya merafa'kan isim, menasabkan. Jadi khobar si kana dan teman-temannya masuk kategori isim mansub. Kalau isim si kana masuk kategori isim marfu'. Isim marfu' ada berapa, Dik? Lupa lagi kan? Isim marfu'. Ada 7. Terus apa? Fa'il. Mubtada. Ya. Nah, kan udah kan isim kana kan? Begitu juga isim si inna. Isim si inna apa tugasnya? Menasabkan isim. Nah, berarti menasabkan isim. Isim si inna mansub. Isim si inna mansub. Nah, enggak dibahas, udah dibahas di sana. Inna dan temannya, si yang mana temannya? Inna, anna. Nah, itu harus lancar.
kayak air mengalir. Jadi sudah disebutkan di belakang, makanya nggak perlu disebut lagi. Paham nggak? Ini harus serius, Pak. Nanti ini kan satu sekali lagi baca udah khatam nih. Nanti langsung kita ngaji kitab tamimah. Udah ada kitabnya. Ya. Harus serius, itu gundul, nggak ada harokat. Alhamdulillah. Udah jam berapa? Setengah 7 jam 7. Alhamdulillahirabbil alamin.